Shalom. Selamat pagi buat kita semua pada pagi hari ini. Kesempatan yang indah pagi hari ini, saya rindu akan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan judul Kuasa Injil yang terambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 bunyinya sebagai berikut. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kuasa Injil pernah dipakai oleh para rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 4. Metode pekabaran Injil mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-25. Di mana kuasa Injil itu dapat meruntuhkan segala kekuatan apapun. Bahkan meruntuhkan setiap benteng-benteng kelaliman yang menghambat pekabaran Injil Kristus. Pekabaran Injil Kristus adalah bermuara kepada kabar baik, kabar sukacita yang datang dari surga. Di mana kabar baik itu adalah menyampaikan tentang kabar keselamatan bagi orang-orang berdosa. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, cara kerja para rasul-rasulnya, mereka dengan kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus, mereka menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Di dalam ayat yang keempat, dalam Kisah 8 ayat 4, rasul-rasul Kristus, mereka tersebar mewartakan Injil Kristus mulai dari Yudea, menyebar ke Samaria, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, di dalam ayat yang kelima, rasul yang disampaikan di dalam Kisah pasal 8 tadi antara lain adalah seorang rasul yang penuh dengan urapan Roh Kudus, yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan kebenaran Injil Kristus. Itulah Rasul Filipus. Sasaran PE-nya, pekabaran Injilnya adalah ke kota Samaria. Pertanyaan di sana, ada apa di kota Samaria? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kelima dikatakan ada banyak orang-orang yang di kota Samaria itu membutuhkan pertolongan Kristus. Mereka lapar dan haus akan kebenaran Injil Kristus, dan mereka punya kerinduan yang besar supaya mereka diselamatkan dan terima Yesus Kristus secara pribadi. Yang kedua, mengapa Rasul Filipus memasuki kota Samaria? Pertanyaan datang. Saudara tahu bahwa fokus PI daripada Rasul Filipus ada kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota itu, yang butuh kelepasan, yang butuh kebebasan dari cengkraman kuasa kegelapan. Saudaraku, ayat 6 berkata, dampak dari kuasa Injil yang penuh wibawa Allah itu diwartakan oleh Rasul Filipus.
di mana Rasul Filipus disertai oleh Allah melalui tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran. Ada banyak orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan, mereka dilepaskan, dibebaskan dari kutuk dosa. Mereka menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat yang ke-6 dalam Kisah pasal 8, saat firman yang diwartakan oleh seorang Filipus, saudaraku, tanggapan orang-orang Samaria, saudaraku, adalah mereka menerima dengan bulat hati. Menerima apa yang diwartakan itu, Injil. Mereka dia kobarkan api Roh Allah, api Pentakosta itu bekerja di zaman itu. Dalam ayat yang ke-7, ketika mereka menerima penyampaian kuasa Injil itu, dan apa yang terjadi kepada umat-umat Allah yang ada di kota Samaria, mereka menerima kelepasan dari roh-roh jahat yang membelenggu hidup mereka. Mereka keluar dari kehidupan mereka yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, dan mereka dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk dosa. Yang kedua, mereka yang lumpuh, mereka dapat berjalan dengan normal. Mereka yang timpang tetap, mereka mengalami mujizat total dari kuasa Tuhan, kuasa Injil Kristus. Dalam ayat yang ke-8, hasil dari saat pembebasan dari kutuk dosa, penduduk di kota Samaria itu penuh dengan sukacita Tuhan. Saudara, mengapa demikian, saudaraku? Karena terbebas dari belenggu dosa. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11, kuasa Injil mampu menghancurkan kekuatan kuasa kegelapan, di mana Simon, seorang pedukunan, seorang yang penuh dengan kuasa kegelapan itu, saudaraku, Simon itu seorang tukang sihir, dilepaskan dari cengkraman kuasa kegelapan. Bahkan para pengikut Simon si tukang sihir itu, mereka yang awalnya mengikut Simon, tapi mereka beralih oleh karena kuasa Injil, impartasi roh menguasai, sehingga mereka beralih menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Ayat yang ke-12, mereka percaya kepada Gembala Filipus, seorang rasul yang penuh dengan api Roh Kudus menguasai kehidupannya. Dia membawa kuasa Injil tentang nama yang berkuasa itu, nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-12, kuasa Injil disampaikan kepada banyak orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual, filosofi yang mumpuni. Mereka menanggalkan filosofi yang mumpuni, mereka berbalik, percaya dan menerima Injil keselamatan itu. Itu adalah kuasa api Tuhan bekerja melalui tutur lisan oleh seorang hamba Allah, itulah Filipus, penuh dengan Roh Kudus. Orang yang hidup takut akan Allah dibuktikan mereka awalnya mereka menyembah kepada kuasa kegelapan, sekarang mereka beralih, mereka menjadi penyembah Tuhan. Secara bukti, secara fisik, mereka mau, saudaraku, dibaptis. Bahkan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan Simon si tukang sihir pun percaya. Sesudah dibaptis, ia mengikuti seorang gembala yang namanya Filipus. Saudara, pertobatan Simon sangat-sangat disayangkan, tidak matang, saudaraku. Belum utuh, belum dewasa dalam menanggapi kebenaran Injil Kristus. Mengapa? Karena hati daripada Simon tukang sihir tadi tidak lurus. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 19 sampai 23, Kisah Rasul pasal 8 ayat 19 sampai 23 dikatakan solusi untuk mereka yang memiliki hati yang keras adalah
kembali metanoia atau bertobat, berpaling kepada Tuhan, meninggalkan tabiat-tabiat lama. Saudaraku, kalau mau diubah oleh Tuhan, kunci untuk mereka yang beroleh keselamatan daripada Tuhan adalah menyerahkan totalitas hidupnya, bergantung dan hanya berharap terus hanya kepada Tuhan Yesus, kuasa Injil keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga dalam kehidupan baik pribadi, rumah tangga, di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat, ada banyak orang yang dibelenggu oleh kutuk dosa. Kita sebagai hamba Allah dan umat-umat Allah, kita menjadi wadah untuk menyelamatkan mereka yang terbelenggu oleh kutuk dosa ini. Maukah kita melakukan, menyampaikan pekabaran Injil kepada mereka-mereka yang tersesat, yang mereka yang terbelenggu ke dalam dosa, diikat oleh kuasa kegelapan? Sudahkah kita melakukan hal itu? Firman Allah berkata dalam Injil Matius 28, 18-20, Dia berkata bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada perintah dari Bapa. Ketika kita menerima keselamatan dalam Injil dan kuasa Allah itu, tanggung jawab kita adalah kita diatributi dengan kebenaran firman Allah dan urapan kuasa Roh Kudus untuk kita dengan maksud mewartakan kabar baik itu kepada mereka-mereka yang terbelenggu karena dosa. Sehingga demikian, orang-orang yang awalnya tidak mengenal dan menerima Tuhan, tapi melalui kuasa Injil yang kita wartakan dengan wibawa dan otoritas Tuhan, mereka berbalik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah kebenaran firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Kiranya Roh Kudus lebih dalam menyampaikan itu kepada setiap para pendengar kebenaran firman Allah pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami menyadari sebagai umat Allah, ketika kami diselamatkan oleh Tuhan luput dari penghukuman kekal, tanggung jawab kami adalah mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang terbelenggu dari kutuk dosa. Mewartakan kabar Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu kepada setiap orang yang belum mengenal Injil, kekuatan Allah, sehingga mereka menerima Injil, kekuatan Allah, menerima Yesus secara pribadi masuk dalam hati mereka. Dan kami percaya sasaran daripada Tuhan, di mana Tuhan berjanji untuk mengurapi, melindungi hamba-hamba Allah dan umat-umat Allah dalam pewartaan Injil. Dan kami percaya di balik itu Tuhan pasti menolong setiap umat-umat Allah dalam pewartaan Injil Kristus. Kami akan membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika Engkau mengatributi kami dengan kebenaran firman Allah, kami akan membawa orang-orang berdosa datang kepada Engkau. Terima Injil Kristus, terima keselamatan itu. Dan kami yakin Tuhan, stok surga, Tuhan adalah bagian penting dari pewartaan Injil Kristus yang dimaksud oleh Tuhan untuk kami lakukan sebagai tanggung jawab dan syukur, rasa hormat kami, sebab kami telah juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja gereja kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.